من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وزين الأسرار وكيات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Muhtaram Manahul Bukti selaku daripada BKM Musalah Nurul Aman Al-Amanah Musalah Al-Amanah Bapak Ustaz Haji Abdul Hasan Masa'anullah Yudhul Hayati. Mudah-mudahan senantiasa ditambahkan terus keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Forum Silaturahmi KM Angkatan Jaya Bapak Ustaz Al-Haji Sayyidina Masa'anullah Yudhul Hayati. Mudah-mudahan ditambahkan terus keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketua daripada Forum Majlis Remaja di Forum Silaturahmi KM Angkatan Jaya Afinal Mahbub Yayasan Masa'anullah Yudhul Hayati. Mudah-mudahan ditambahkan terus keberkahannya. Ya Afinal Mahbub Ustaz Saleh Masa'anullah Yudhul Hayati, guru kita yang mulia Ustaz Ahmad Masa'anullah Yudhul Hayati. Kita juga ada Ustaz Mahbub Ustaz Muhammad Dahlan Masa'anullah Yudhul Hayati. Mudah-mudahan kita doakan guru kita semua ditambahkan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dan senantiasa diberikan kemudahan istiqamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sebenarnya sih kalau dilihat dari tampilan gantengnya kita lebih siap beliau. Cuman kayaknya mah kalau emang nyari yang muda ya, nyarinya yang muda, ini momennya sangat muda. Jadi mohon izin guru ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan kasih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas ma'unahnya, atas pertolongannya. Kita bersyukur alhamdulillah. Malam hari ini berjumpa, bertemu, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melangkah hati kita dalam rangka merawat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ditanamkan sudah, tumbuh sudah. Sekarang PR-nya merawat. Ya, merawat rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sering umpamakan ibarat kata tanaman kalau nggak dirawat itu kalau nggak terkontaminasi kena hama, bahkan paling bahayanya adalah bisa mati. Zaman sekarang mohon maaf, semuanya nggak ada filter. Semuanya nggak ada filter. Bahkan yang tadinya bisa cinta sekali dengan Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang paling depan membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang demikian harus ditanamkan. Bagaimana bisa tumbuh cinta kalau tidak ditanamkan? Tanamkan dulu, kemudian tumbuh. Setelah tumbuh harus dirawat. Yang kayak gini, yang seperti inilah yang insya Allah akan semakin menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dulu mencintai kita. Betul. Nanti di yaumil akhir, yauma la zilla illa zilluh, kata Allah Subhanahu wa taala akan ada 6 golongan. Yang di mana nanti di yaumil akhir tidak ada yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah satunya mutahabbina fillah. Adalah orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Sederhana kita, anak cinta dengan orang tua cinta dengan anak, istri cinta dengan suami cinta dengan istri karena Allah Subhanahu wa taala. Sebatas padahal ada yang lebih dulu mencintai kita sebelum kita akhirnya mencintai dia. Siapa? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita lebih peka dengan hal yang demikian. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka merawat, ya, sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang paling besar? Ba'satur Rasul min akbarin. Dalam satu kitab terangkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling besar. Haruskah lebih meriah daripada hari Id? Karena tidak akan ada hari Id kalau tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Tidak beriman seseorang, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia jadikan cintanya lebih mencintai aku daripada dia mencintai anaknya dan ibunya. Pertanyaannya, dari mana kita belajar birrul walidain kalau bukan dari bimbingan Nabi Muhammad? Yang cinta dengan Nabi Muhammad pasti bahasanya kayak gini, hal radita ya Rasulullah idza saqimtu kulla ba'sa. Ya Rasulullah, apakah engkau ridha kepadaku kalau saya maafkan semua orang yang jahat kepadaku? Rasulullah, na'am, itu saya akan ridha kepada engkau kalau engkau maafkan seluruh orang yang jahat kepadaku. Jika fa'altu dzalika ya Rasulullah, demi engkau aku lakukan. Bagaikan bayangkan kalau seluruh aktivitas kita lakukan untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang patut kita ajarkan kepada anak kita dan patut kita dididik, patut kita tanamkan dan kita cari gurunya. Yang pertama, Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbun nabiyyi wa hubbu ahli baitihi wa qira'atul Qur'an." Pertama, Nabi perintahkan kepada kita, "Adibu auladakum." Ajarin, tanamkan, hujamkan dalam hati anak kalian atas 3 hal ini. Karena kalau tidak ditanamkan, proses mencintai itu kudu ditanamkan. Gak mungkin orang bisa cinta kalau tidak ditanamkan. Kalau nggak diajarin, kalau nggak dihujamkan, mana ada orang yang kudu cinta? Ada. Perlu dikenalkan. Abdullah nama ayahnya Aminah ibunda, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah sang Rasul yang penuh duka, penuh karena bulan wafat ayahnya, karena dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui halimah. Usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. Kenalin. Bagaimana kau kenal kalau tak dikenalin? Kita akan ditanya oleh Allah dan Rasulnya. Kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah. Hubbun nabiyyi, cinta kepada Nabi. Ajarin, tanamin. Dan cinta yang sejati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3. Kalau nggak ada 3 ini cintanya palsu, terus bohong. Bohong semua. Modus. Kalau nggak ada 3 ini, bohong. Yang pertama yang disebut sidqu mahabbah, cinta yang sejati, cinta yang jujur, cinta yang sungguh-sungguh adalah ayyahtar kalamah habibihi min kalamil ghairi. Hendaknya dia senantiasa selalu memilih, memprioritaskan ucapan yang didengar adalah kekasihnya ketimbang ucapan orang lain. Kalau kita jadikan Allah dan Rasulnya adalah kekasih, kita selalu memprioritaskan ucapan Allah dan Rasulnya ketimbang ucapan yang lain. Kalau kata Nabi, kul bi fadlillah wa kalau kata Allah, bilang kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kita diperintahkan untuk gembira. Bahasanya senantiasa lebih memilih ucapan Allah dan Rasulnya saat dia jadikan Allah dan Rasulnya menjadi cinta sejati. Kalau dulu masih pilih-pilih, tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Pilih yang sebagian, yang sebagiannya kagak dipilih. Ini cocok sama saya ambil yang lain. Kita dulu. Yang kayak gini-gini, mohon ceritanya. Ini cocok nih sama saya nih, kepentingan saya sama saya. Alhamdulillah ini. Yang kedua disebut cinta sejati ayah tara majalisah habibihi min majalisil akhir. Hendaknya apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta sejati itu yang kedua senantiasa lebih pengen bersanding dengan sang kekasih ketimbang itu nongkrong sama yang lain. Jujur-jujur aja, senangnya kita di sini, yang buat kita demen, yang buat kita senang dan kumpul rindu. Di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar salawat, kita dengar
ucapan-ucapan thayyibah, kalimat-kalimat yang lebih baik. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ada nggak ucapan yang lebih baik daripada sebutan kita nyebut nama Allah Subhanahu? Nggak ada. Jadi kita kumpul di sini, mudah-mudahan disebut dengan cinta-cinta Nabi. Mudah-mudahan juga cinta kita disambut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya dong. Ketimbang nonton udah, bukan hadir baik saja. Kita dapat nasihat, ya kita dapat selain nasihat juga dapat berkat. Datang bawa nyertai, pulang bawa kan. Belum nanti ada kebuli, oh masya Allah, udah pakai kambing lagi. Yang wanginya udah kecium nih. Alhamdulillah. Nah, sedikit aja dari teman-teman enak yang kayak. Ya baik, ayat taala majalis hadis hingga majalis akhir. Dan terakhir disebut dengan cinta sejati, hendaknya ayat taala ridha habibihi min ridha al-akhir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang sejati, cinta yang murni, hendaknya senantiasa lebih memilih ridha kekasihnya. Dia mencari apa yang menjadikan kekasihnya ridha kepadanya. Dia akan senantiasa mencari ridhonya Allah. Siapa orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai kekasih, sebagai cinta sejati, maka senantiasa yang jadi perhatian adalah apakah Allah ridho dengan saya, apakah Rasulullah ridho dengan saya. Kalau saya lakuin ini, Rasulullah marah ya. Kalau saya berkata ini, apakah membuat Rasulullah dan Allah dan Rasulullah ridho? Jadi harus. Kalau sudah para sahabat kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sengaja kamu jangan sentuh. Orang kalau sudah cinta itu lebih dari apapun. Jangan sentuh tubuhnya. Dia akan berkorban nyawa, harta, dan semuanya untuk kekasih. Saya sedang tidak mencari ridho manusia, ya kan? Saya sedang mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Sehingga penilaian manusia sudah tidak lagi memilih hal yang dia khawatirkan. Yang dia khawatirkan adalah penilaian Allah dan Rasul. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tiga ini perlu kita lihat dalam diri kita. Ada nggak di dalam hidup kita lebih mendengarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih untuk duduk yang di dalamnya menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih mencari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Jadi akhirnya kita jaga lisan kita. Ya Rasulullah, mata yang seperti apa nanti di yaumil akhir yang akan diizinkan melihat indah wajahmu ya Rasulullah? Apakah mata yang senantiasa melihat hal yang tidak disukai oleh Rasulullah? Wahai akhirnya billah, kalau dibilang dalam hati yang demikian tidak disukai oleh Rasulullah, kalau udah kayak gitu kita mau apa? Udah nggak bisa apa-apa. Kalau kita anggap cintanya Nabi Muhammad adalah cinta seperti itu. Wajah yang seperti apa yang diizinkan oleh Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lisan seperti apa yang nantinya diizinkan oleh Allah untuk bertemu bersuara dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah lisan yang macam kita yang banyak kurangnya, masih banyak menurutin syahwatnya, masih demen dengan maksiatnya, masih demen dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang kayak gini kita bakalan pantas untuk melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk membersihkan hati kita, membersihkan segala jami' jawarih kita dari badan kita. Tidaklah kita melihat dan beraktivitas
kecuali semata-mata untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya. Yang pertama tadi hukum Nabi perintah kepada nabinya harus ditanami. Yang kedua hukum ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bid'ah Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, Fatimah adalah belahan jiwaku. Barang siapa yang menyakitinya sama dengan menyakiti. Menyakitinya sama dengan menyakiti. Terus seperti halnya saya punya anak. Sahabat saya yang menyakiti anak saya sama dengan menyakiti saya. Ya, maka dari itu kita yang demikian harus ditanamkan. Guru-guru kita nantinya, guru-guru kita menanamkan dan ngajarin. Dan kita harus menanamkan terus sampai kepada anak-anak kita mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, qiraatul Quran. Harus ditanamkan membaca Al-Quran. Belajarnya rajin. Tapi yang berat itu setelah belajar, selesai belajar, bacanya. Tadabburnya, mohon maaf, kadang-kadang mungkin juga berat. Bacanya satu ayat berat. Mudah-mudahan satu sehari. Mudah-mudahan sih banyak yang kagak. Ya, mudah-mudahan kita semua adalah ashab para sahabatnya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti Al-Quran akan datang kepada para sahabatnya yang menjaga dan membaca Al-Quran di saat di dunia. Syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat untuk para penjaganya. Ahlullah disebut dengan keluarganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hamalatul Quran, yang senantiasa membawa nilai-nilai Al-Quran, tidak hanya membaca. Ini zaman sekarang luar biasa, dari guru semua. Sekarang aja ngecek program sudah bisa online. Sekarang ngecek program sudah bisa online. Saya cek program dan ini programnya kecewa balik nih. Ya, ini zaman hati-hati, akidahnya harus jelas. Cari gurunya tiga hal ini. Untuk menambahkan, menanamkan hal ini harus punya guru, mencintai Nabi, mencintai Al-Quran dan mencintai Al-Quran dari gurunya. Dan kalau sekarang belajar agama harus dengan guru. Aula sanad, laqala masya. Kalau bukan sanad, orang kalau ngomong sekat perutnya. Sekarang udah kutipan Google semua dah. Kutipan Google nggak bertanggung jawab. Saya juga gampang dia kutipan Google. Mungkin aja. Barang siapa yang kentut maka bacalah dia. Tulis aja Al-Hadis. Ini hati-hati. Belajar langsung dari guru. Cari guru. Belajar agama supaya tetap menjadi warasatul anbiya. Kita doakan para remaja yang hadir pada malam hari ini dan seterusnya, ya, di majlis, jangan mungkin nanti direvisikan ya namanya ya, ngabur, ini, ada disebut doa, nama itu sebagian dari doa. Jadi nama insyaallah mudah-mudahan dapat nama yang lebih ahsan dari semua supaya jadi doa supaya istiqamah. Nah, kalau itu apa? Misalkan sebagian dari doa, baik, kita doakan mudah-mudahan menjadi warasatul anbiya, menjadi pewaris para nabi. Tapi kalau nggak ada yang ngambil kita lebih rela diisi sama orang-orang yang fasik, yang nggak melalui tempuh majlis taklim, tiba-tiba muncul kemudian ini alhamdulillah ini kita support teman-teman semua ya. Kita doakan mudah-mudahan menjadi warasatul anbiya, hatinya diteguhkan, dibersihkan, mudah-mudahan istiqamah. فتعالى الله تعالى يؤتي بهذا المجلس وأسرته وجميع أساتذته وتلاميذه وبفلاته
جميع مشايخنا ومعلمينا البركة والسلام والعافية وكل الأمر في طاعة الله. إن الله تعالى في حاجتنا وفي حاجتهم ويسر أمورنا في بناء هذا المجلس وتنزيله على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian mohon maaf kalau ceramahnya kurang lucu ya, memudahkan sekali ya. Kadang-kadang sekarang nyarinya belum apa-apa udah lucu kan? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga ini bermanfaat. Doain juga hadir, mudah-mudahan memberikan kesehatan, kemampuan dan keberkahan seluruh kita semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Aika yang telah memberikan ceramahnya yang